Pada zaman dahulu, hiduplah seorang ratu bernama Bundo Kandong yang konon diciptakan bersama dengan alam semesta ini. Ia memimpin kerajaan Pagaruyung. Ia memiliki anak bernama Daun Tuanku, yang juga merupakan penerus tahtanya. Dan Tuanku sudah memiliki calon istri, yaitu putri bungsu. Pada suatu hari, Bundo Kandong meminta Daun Tuanku untuk menghadiri gelanggang yang diselenggarakan oleh negeri Sungai Tarap. Tentu saja Daun Tuanku menghadirinya bersama Cindo Mato. Wahai anakku, lai amuah baik kah gelanggang di Sungai Tarap? Tentu saja ambo nak muah Bundo, asal Cindo Mato ikut bersama ambo. Di Cindo Mato akan ikut bersama engkau. Di Sungai Tarap, mereka disambut dengan hangat oleh bendahara yang merupakan ahli adat istiadat. Selamat datang di Sungai Tarap, Tuan dan Cindo Mato. Semoga bisa merasa nyaman di situ. Terima kasih atas sambutannya bendahara. Bilakah ambo mananyo? Tentu saja mulia, apa nanti Tuan? Kira-kira oleh muah engkau menerima Cindo Mato sebagai menantu engkau. Tentu saja Tuan, sepengetahuan aku Cindo Mato orang yang elok dan ikhlas. Di sisi lain, Cindo Mato mendengar penggunjingan bahwa putri bungsu alias tunangan sahabatnya akan menikah dengan Imbang Jayo, Raja Sungangyang yang merupakan negeri di Minangkabau Timur. Rupanya di sana tersebar berita tidak benar. Konon Daun Tuanku diasingkan karena menderita penyakit menular. Cindo Mato lalu menemukan bahwa berita gosip tersebut direkayasa oleh kaki tangan Imbang Jayo. Tentu saja gunjingan tersebut adalah hinaan bagi raja. Karenanya ia pamit pada bendahara dan Daun Tuanku untuk kembali ke Pagaruyung. Tuan, ambo ingin izin tak balik ke Pagaruyung. Ada hal mendesak yang harus segera ambo selesaikan. Ada urusan ambo. Jika mendesak, ambo akan ikut pulang bersama engkau. Tidak Tuan, ambo harus balik seorang. Sesampainya Cindo Mato di kerajaan Pagaruyung, Cindo Mato langsung menemui Bundo Kandong dan menceritakan apa yang baru saja ia dengar. Namun ia tak mengatakan bahwa sahabatnya telah difitnah. Bundo Kandong sudah mengetahui karena baru saja menerima undangan pernikahan Imbang Jayo dan Putri Bungsu. Kandung, ambo mendapat kabar bahwa Imbang Jayo akan menikahi Putri Bungsu. Ya. Dena yalah tahu, karena Dena yalah mendapat undangan pernikahan Imbang Jayo dan Putri Bungsu. Dena sakit hati karena secara sepihak keluarga Putri Bungsu tiba-tiba menikahkan anaknya sama orang lain. Sebelum bertindak, Bundo Kandong datang menemui Basa Ampek yang merupakan penasihat istana. Ia ingin meminta saran atas ketidakadilan yang menimpa anaknya. Baso sampai apa yang harus Denai Karajon atas ketidakadilan yang menimpa anak Denai? Tunangannya akan segera menikah sama orang lain tanpa persetujuan pihak awak. Pihak awak harus membalas dendam atas kelakuan pihak Putri Bungsu. Seeloknya tidak perlu terlalu kabar Bundo. Jangan sampai kerajaan Pagaruyung kau membuat rusuh. Jangan sampai rakyat menilai buruk tentang awak. Sebenarnya tetap saja Bundo Kandong tidak terima anaknya diperlakukan seperti itu. Namun ia juga harus memikirkan nasib rakyatnya jika ia nekat melakukan balas dendam. Alhasil Bundo Kandong mengutus Cindo Mato. Atau ajalah hadiah untuk pernikahan mereka. Agiah kabau sakti yang bernama Binuang. Jadi Bundo, ambo pastikan kamu sampai ke tangan mereka. Keesokan harinya Cindo Mato berangkat ke Sikalawi dengan sudah satunya si Binuang berjalan di sebelah mereka. Dalam perjalanan ia menemukan tengkorak terserangan di dekat bukit Tambun Tulang dengan kesakitan. Dia memanggil arwah-arwah di tengkorak itu. Dia mencari tahu sebab kematian mereka. Arwah-arwah dan malam bantu ambo. Ambo dengan tulusnya mengungkapkan kematian dengan kata doa tanjo. Cindo Mato mengulangi kata-kata itu dengan khusyuk sampai arwah-arwah itu datang lalu akhirnya berhasil. Wahai tentara yang berserakan di bukit Iko, perkenalkan nama ambo Cindo Mato dari kerajaan Pagaruyung. Ambo ingin tahu penyebab dari kematian kalian. Itu adalah tenaga yang sedang melewati ada penyakit Alam mainan, tapi ambo akan tetap menelaan bukit Iko. Ambo dia
menabui penyambut-penyambut itu. Lawan para penyambut. Benar saja, setelah sampai di Bukit Tambur Tulang, para penyambut itu melakukan penyerangan dengan bantuan si Binuang dan Gundala. Ia berhasil mengalahkan para penyambut itu. Agaknya kalian, jadi salah satu kalian yang membuka pedagang-pedagang tak besar itu. Maafkan ampun Tuan, dan anak kami orang serangan. Tolong lepaskan kami. Merampu atas perintah Mbah Jayo Tuan. Inyo yang memperkarajokan kami, inyo pula yang membayar kami untuk menyebarkan gosip bahwa dan tuanku pandai penyakit mengerikan. Mendengar cerita itu, Cindra Mato geram. Ia tak menyangka seorang raja tega berbuat demikian memperkaya diri. Hal itu membuatnya ingin memberi pelajaran pada Imbang Jayo. Sepanjang perjalanan, ia memikirkan rencana untuk membalas dendam. Sesampainya di negeri Sukalawi, ia disambut oleh Rajo Mudo, alias ayah dari Putih Bungsu. Ia menganggap kedatangan Cindra Mato adalah restu dari Mudo Gantung. Siaplah datang kemari, bawa kadang-kadang tuanku lah membayar. Namun tiba-tiba saja Cindra Mato jatuh pingsan. Para pegawai istana dan membawanya ke sebuah ruangan. Putih Bungsu menemuinya. Rupanya pemuda itu hanya berpura-pura pingsan agar bisa bertemu mantan tunangan sahabatnya. Jadi apa engkau yang menapi cewek di dalam tuanku sakit parah dan menular? Tak mengerti maksud engkau Cindra Mato. Bukan saya dapat tidak sakit parah, Imbang Jayo menikah satu orang. Ia adalah salah satu orang keji. Bahkan ia membayar penyambit alhamdulillah para pedagang yang melewati Bukit Tambur Tulang. Putih Bungsu terkejut atas pernyataan Cindra Mato. Ia tak menyangka calon suaminya melakukan perbuatan keji itu. Lantas hal apa yang harus dinai buat mendengar cerita engkau membuat anggota PK Imbang Jayo. Betul, nanti Ambo akan membawa Putih. Dan Cindra Mato, pernikahan Putih Bungsu dan Imbang Jayo tetap diselenggarakan. Saat Imbang Jayo dan keluarga kerjaan hendak menaiki pelaminan yang mewah itu, tiba-tiba saja badai besar dan hujan lebat membanjiri perhelatan tersebut. Rupanya semua itu merupakan kesaksian dari Cindra Mato. Saat orang-orang sedang panik, ia membawa Putih Bungsu pergi dari perhelatan itu. Kemudian mereka pergi ke Padang Ganting, tempat para basa ampek balai yang mengurus keagamaan bersemayam. Namun, para basa ampek balai tidak bisa menerima Cindra Mato. Ditambah lagi, Cindra Mato enggan memberitahu alasan dibalik penculikan Putih Bungsu. Sebab, Bundo Kandong hanya meminta untuk membawa kerbau sebagai hadiah. Cindra Mato lakukan itu. Ambo tidak dapat menyampaikannya kini. Karena salah satu anggota Ampek Balai pun melaporkan kejadian ini pada Bundo Kandong. Sang Ratu murka dengan kelakuan kesatria istananya itu. Konanalah engkau buat Cindra Mato, tindakan engkau akan membuat pertempuran terjadi antara kerajaan Pagaruyung dan Sukalawi. Tapi Ambo tidak bisa menyampaikan mengapa Ambo melakukan itu. Sang Ratu berunding dengan Raja Nanduo Selo, Raja Adat, Raja Ibadat, terkait perbuatan menyeleweng Cindra Mato. Lalu mereka memutuskan untuk menghukum pemuda itu. Keesokan harinya, Cindra Mato hendak mendapatkan hukuman. Namun hal itu dihadang oleh sahabatnya, Dang Tuanku, di hadapan sahabatnya. Barulah Cindra Mato mengaku bila ia membawa kabur Putih Bungsu karena ingin menyelamatkan sang putih dari raja yang keji. Engkau melakukan itu Cindra Mato, dia tahu denai apa alasannya. Penyelamatkan Putih Bungsu dari Imbang Jayo yang keji itu. Wahai sahabat Ambo, Imbang Jayo menuduh engkau karena penyakit yang menular dan Allah menuduh pedagang-pedagang yang lewat Bukit Tambur Tulang. Oh, kabar seorang putih bukanlah kerajunan batua, tapi Cindra Mato indah layak mendapatkan hukuman. So, Imbang Jayo akan segera tahu kalau Putih Bungsu ada di peguruyangan. Jika ia melakukan penyerangan sesuai tenaga. Imbang Jayo mendapatkan hukuman mati. Benar saja, tak lama kemudian datanglah Imbang Jayo menemui Raja Duo Selo. Ia mengadu bahwa dirinya telah dipermalukan oleh salah satu anggota kerajaan Pagaruyung.
Dia yang bagak-bagaknya guna kerajaan ke yang mencilok istri Denai. Perilaku tidak bisa dimaafkan karena adalah memalukan Denai. Mulai penghinaan ko. Ako bukti dakwaan engkau Imbang Jayo, bukannya engkau yang memulai penghinaan ko bahwasanya dan tuanku punya penyakit menular. Bukannya untuk bisa merebut putri bungsu. Imbang Jayo tak berkutik. Ia tak bisa berbohong. Semua bukti atas perbuatannya telah terkumpul. Atas perlakuannya tersebut, ia mendapatkan hukum mati dari para raja. Jangan hukum Denai. Denai tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Bahkan engkau tidak bisa termaafkan Imbang Jayo. Engkau bahkan Allah membunuh para pedagang, dia bisa mempakaya diri sendiri. Orang seperti engkau terlalu kejam untuk dimaafkan. Terjadi peperangan. Tak selang lama datanglah pasukan dari Tiang Bungkua ke Pagaruyung untuk membalas dendam sesuai janjinya. Cindamato turut melindungi kerajaan dengan melawan Tiang Bungkua. Dengan kesaktiannya, Cindamato berhasil membunuh hampir seluruh Ulu Balang. Namun Tiang Bungkua tak berhasil ia membunuh. Engkau pikir kau bisa semudah itu mudah Denai. Tidak akan Denai membiarkan kau mengacau Denai. Lalu Cindamato menyerah. Ia tak sanggup menyerang Tiang Bungkua lagi. Meski menyerahkan diri, ia sebenarnya mencari kelemahan dari ayah Imbang Jayo itu. Karena kalah, Cindamato dibawa ke istana milik Tiang Bungkua untuk dijadikan sebagai budak. Dengan begitu, Tiang Bungkua akan membebaskan kerajaan Pagaruyung. Denai kerajaan dari awal indah akan bisa engkau mendapatkan mengacau Denai. Ini rasakan menjadi budak Denai. Dan sengit, keesokan harinya Cindamato berada di depan istana. Ia menentang Tiang Bungkua agar duel dengannya. Hai kau Tiang Bungkua, kalau baga kemarilah melawan Ambo. Engkau lupa kalau Denai sakti mandraguna. Engkau tidak akan bisa membunuh Denai. Kalau Ambo bisa membunuh engkau, ampunan akan engkau hadiah ke Ambo. Tidak mungkin engkau bisa. Kalau engkau bisa, kerajaanku akan jadi milik kau. Dan akan para warga Denai. Denai bersumpah jika Denai mati gara-gara pria ko membunuh Denai, maka inya akan menjadi raja menggantikan Denai. Sampailah Ambo menjadi raja baru kalian. Cindamato lantang sambil menghunuskan jari sakti kepada Tiang Bungkua. Belum sempat berbuat apa-apa, Tiang Bungkua sudah jatuh tersungkur. Darah mengalir deras, ia pun mati seketika. Kematian Tiang Bungkua membebaskan Cindamato dari status budak. Kemudian Cindamato pun menjadi raja menggantikan Tiang Bungkua. Ia lalu menikahi adik dari putri bungsu, yaitu Putri Reno Bulan. Mereka dikaruniai putra tampan bernama Sultan Lemang Ayam.